Raja Keraton Solo Sinuhun Pakubuwono, PB, 13 meninggal dunia, Minggu, 2 November 2025. Dikutip dari Tribun Solo, kabar duka ini disampaikan oleh kerabat keraton KPH Edi Wirabhumi. Hari ini kita berduka, tadi pagi beliau nggak ada di Rumah Sakit Indrianti, kata Edi, Minggu, 2 November 2025. Saat ini jenazah Sinuhun Pakubuwono 13 sedang dipersiapkan untuk dibawa kembali ke Keraton Solo. Sekarang sedang dipersiapkan untuk proses mengundurkan, membawa pulang, beliau ke keraton, katanya. Raja Keraton Solo Sinuhun Pakubuwono 13 berpulang sekitar pukul 7.30 WIB, di Rumah Sakit Indrianti, Minggu, 2 November 2025. Salah satu kerabat keraton KPH Edi Wirabhumi mengungkapkan Sinuhun akan dimakamkan bersama Raja Mataram terdahulu di Kompleks Makam Imogiri, Bantul, di Yogyakarta. Memang hari ini kita berduka sudah positif pagi beliau nggak ada di Rumah Sakit Indrianti. Sekarang sedang dipersiapkan untuk memulangkan beliau dari rumah sakit ke keraton, ungkap Edi. Saat ini pihak keluarga sedang membicarakan prosesi adat yang akan digelar menuju peristirahatan terakhir almarhum. Ia membuka kemungkinan pemakaman akan digelar pada Selasa, 2 Oktober 2025. Sedang dibicarakan pagi ini. Kemungkinan besar di hari Selasa. Selasa besok kebetulan Selasa Kliwon. Kemungkinan besar di atas jam 13, jelasnya. Jenazah rencana akan disemayamkan di Bangsal Maligi. Bangsal ini terletak di belakang Sasana Sewaka. Sebelum ke Imogiri di belakang pendopo utama itu, tuturnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia mengakui kondisi Sinuhun semakin memburuk. Namun, Sinuhun sempat mengikuti prosesi adat Adang Tahun Dal pada Minggu, 7 September 2025, malam di Pawon Gondorasan. Di umurnya yang menginjak ke 77 tahun, ia mengalami sejumlah komplikasi. Perawatan intensif sudah dilakukan beberapa minggu terakhir. Ia cukup lama sebelum Adang Dal beliau sempat masuk kemudian lumayan sehat kondur kemudian acara Adang Dal itu gerah lagi masuk lagi sampai sekarang. Sebenarnya sudah lama beliau sakit. Terakhir komplikasi termasuk gula darahnya tinggi dan seterusnya. Sudah sepuh juga, jelasnya. Jadi, memang hari ini kita berduka, udah positif, tapi sudah ada ke rumah sakit Indrianti. Sekarang sedang disiapkan untuk proses membenturkan beliau dari kantor sambil sudah dipersiapkan. Informasinya sudah dirawat 100 hari nggih? Iya, cukup lama. Jadi sebelum Adang Dal itu sebenarnya beliau sempat masuk, kemudian lumayan sehat, kondur, terus kemudian ikut acara Adang Dal itu, kemudian setelah itu gerah lagi, masuk lagi sampai sekarang. Sakitnya apa? Ya sebenarnya kan sudah lama ya beliau sakit, terakhir ya komplikasi macam-macam. Termasuk darah gula darah sebelumnya ya kita semua sudah. Jadi untuk keterangan pemakaman itu sedang mau Di Imogiri ya? Di Imogiri. Yang pertama jaminan sedang jam 7.30 sekitar itu. di Indrianti nih, di rumah Indrianti. tapi kalau untuk pemakaman hari apa belum? Kemungkinan besar ini rapat dulu, tapi kemungkinan besar ya Selasa. Setelah Selasa Kliwon, Selasa besok itu kebetulan Selasa Kliwon, di mungkin setelah Selasa Kliwon. Pukul berapa belum tahu? Kemungkinan besar di atas jam 1 jam 2. Kalau disemayamkannya di mana nanti? Di Imogiri. Semayam. Sebelum ke Imogiri biasanya ya di pendopo Tanderekam, jadi di belakangnya pendopo utama. Berangkat ke Imogiri berarti Selasa itu. Di Solo. Ada acara adat gitu? Prosesi adat apa nanti Gusti? Full sesuai ketentuan semua upacara adat dilakukan. Makasih. Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Solo, Sinuhun Pakubuwono, PB, 13 meninggal dunia hari ini, Minggu,
2 November 2025. Dikutip dari Tribun News, kabar mangkatnya Pakubuwono XIII dikonfirmasi oleh KPH Edi Wirabhumi, seorang kerabat keraton. Hari ini kita berduka. Tadi pagi beliau nggak ada di Rumah Sakit Indrianti, ujar Edi dikutip dari Tribun Solo. Ketika berita ini ditulis, jenazah Pakubuwono XIII tengah dipersiapkan untuk dibawa kembali ke Keraton Solo. Sekarang sedang dipersiapkan untuk proses mengundurkan, membawa pulang beliau ke keraton, katanya. Kini setelah Pakubuwono XIII tiada, sosok dari Keraton Solo yang disorot adalah sang putra mahkota, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Kakpaa Purbaya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamangkunegoro Sudibyo-Rojo Putra Narendra ing Mataram atau akrab disapa Gusti Purbaya merupakan putra mahkota Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Kakpaa Purbaya merupakan putra bungsu dari pasangan Pakubuwono XIII dengan GKR Pakubuwono atau KRAY Pradapaningsih. Gusti Purbaya resmi dikukuhkan sebagai putra mahkota saat pada 2022 lalu. Tepatnya saat acara tinggalan dalam Jumenengan atau peringatan naik tahta Pakubuwono XIII ke-18 pada Minggu, 27 Februari 2022, di Sasana Sewaka. Kala itu Gusti Purbaya masih berusia 21 tahun. Gusti Purbaya dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sudibyo-Rojo Putra Narendra ing Mataram. KGPA Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra, atau yang akrab disapa Gusti Purbaya berpeluang besar menjadi pengganti Pakubuwono XIII karena saat ini dia berstatus sebagai putra mahkota. Dia adalah putra bungsu pasangan Pakubuwono XIII dengan GKR Pakubuwana atau KRAY Pradapaningsih. Purbaya yang lahir tahun 2003 dinobatkan sebagai putra mahkota saat tinggal dalam Jumenengan SKKS Pakubuwana pada 2022 lalu. Pengukuhan putra mahkota dilakukan saat acara tinggalan dalam Jumenengan atau peringatan naik tahta PB 13 ke-18 pada hari Minggu, 27 Februari 2022, di Sasana Sewaka, Keraton Solo. Dia pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Beberapa waktu lalu dia juga pernah dikabarkan sedang mempersiapkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada, UGM. Pada bulan Maret 2025, Purbaya pernah memicu polemik karena mengunggah unggahan yang dianggap kontroversial. Unggahan tersebut berisi pernyataan, nyesel gabung Republik, dan percuma Republik kalau cuma untuk membohongi. Pernyataan itu dianggap sebagai ungkapan kekecewaan terhadap keputusan keluarga Kerajaan Mataram Islam untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Pada Senin, 3 Maret 2025, Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat memberikan klarifikasi tentang unggahan tersebut. Dani menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh putra mahkota tidak merusak hubungan baik antara Kakpaa Hamangkunegoro dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hubungannya baik sejak Wapres menjadi wali kota dan sekarang sebagai RI 2, ungkap Dani. Dani mengatakan pernyataan Purbaya itu disampaikan sebagai kritik atau respons atas berbagai permasalahan di Indonesia saat ini. Permasalahan itu diantaranya kasus Pertamax oplosan, tragedi PHK massal di PT Sritex, korupsi timah, dan kasus pagar laut. Ada juga penanganan kasus pagar laut yang dinilai tidak tegas oleh pemerintah. Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya, ujar Dani. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.